Perkenalkan, nama saya Avandi, NPM 2351063 dari kelas 3 IHMC. Sini saya mohon izin untuk menjelaskan tata cara mekanisme pendaftaran perkara di pengadilan negeri. Yang pertama ya tentu saja kita harus menyiapkan berkas dan dokumen. Sebelum mendaftar ke perkara, pastikan pihak yang bersangkutan, mau itu pemohon atau penggugat, sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, seperti surat gugatan atau permohonan, identitas para pihak, ya pastinya KTP, akta kelahiran, dan lain-lain. Bukti-bukti yang mendukung perkara, surat kuasa jika diwakili oleh pengacara, dan dokumen lain yang relevan sesuai jenis perkara, misalnya akta perkawinan, akta kelahiran, surat perjanjian, dan lain-lain. Selanjutnya apa ya? Kita harus mengisi formulir pendaftaran. Pemohon atau penggugat datang langsung ke loket pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Batam yang bersangkutan. Ya, selanjutnya yang mengisi formulir pendaftaran perkara sesuai dengan jenis perkara yang diajukan, bisa perdata, pidana, tata usaha negara, dan lain-lain. Nah, formulir ini biasanya tersedia di loket pendaftaran atau dapat diunduh di website Pengadilan Negeri. Nah, setelah itu ya kita melakukan pemeriksaan berkas dan dokumen. Setelah semua formulir diisi, berkas dan dokumen yang disertakan akan diperiksa oleh petugas pendaftaran. Petugas akan memverifikasi kesesuaian dengan kelengkapan dokumen. Jika dapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pihak pemohon atau penggugat diminta untuk melengkapi semuanya. Nah, selanjutnya kita harus melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Nah, setelah berkas dinyatakan lengkap, petugas akan memberikan informasi mengenai biaya pendaftaran perkara. Nah, pembayaran biaya perkara dilakukan melalui kasir pengadilan negeri atau melakukan metode pembayaran yang telah ditentukan. Nah, bukti pembayaran atau kwitansi harus diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk diteruskan dalam proses pendaftaran. Selanjutnya ya penerbitan surat tanda terima perkara. Nah, setelah pembayaran diterima, petugas pendaftaran akan memberikan surat tanda terima perkara sebagai bukti bahwa perkara telah didaftarkan. Surat ini berisi nomor perkara yang digunakan sebagai identitas perkara di pengadilan negeri. Nah, selanjutnya melakukan penetapan majelis hakim. Setelah perkara terdaftar, ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Dan pemanggilan para pihak untuk persidangan pertama akan dilakukan oleh panitera. Nah, selanjutnya proses persidangan. Setelah penunjukan majelis hakim, perkara akan dijadwalkan untuk sidang pertama. Pemanggilan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, termasuk tergugat atau termohon, akan dilakukan oleh pengadilan. Dan pasti selanjutnya penyelesaian perkara. Setelah melalui serangkaian sidang, perkara akan diputus oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan tersebut. Saya Avandi, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.